Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, muslimin dan muslimat, sekarang kita akan membicarakan tentang hijrah. Dalam hal ini adalah hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Setelah orang-orang Quraisy merasa bahwa usaha-usaha mereka untuk melunakkan Abu Talib tidak berhasil, maka mereka melancarkan kecaman, berbagai macam gangguan-gangguan dan penghinaan kepada Nabi, dan memperhebat siksaan-siksaan di luar kemanusiaan terhadap pengikut-pengikut beliau. Akhirnya Nabi SAW tidak tahan melihat penderitaan sahabat-sahabatnya itu, lalu menganjurkan agar mereka hijrah ke Habasyah atau Abisinia yang rakyatnya menganut agama Kristen, dan Rasul mengetahui bahwa Raja Habasyah yaitu Najasyi dikenal adil. Maka berangkatlah rombongan pertama yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kemudian disusul oleh rombongan-rombongan lain yang mencapai hampir 100 orang. Di antaranya Utsman bin Affan beserta istri beliau Ruqayyah yang juga putri Nabi. Kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Talib, dan lain-lain. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima sesudah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, yaitu kira-kira tahun 615 Masehi. Setibanya di negeri Habasyah, mereka mendapati penerimaan dan perlindungan yang baik dari rajanya. Sikap baik yang ditunjukkan oleh Najasyi membawa kegelisahan orang-orang Quraisy, karena mereka mengutus Amru bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah yang meminta agar mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah itu. Namun permintaannya tersebut ditolak oleh raja. Sementara itu Rasulullah tetap tinggal di Mekah, menyeru kaumnya ke dalam Islam walaupun gangguan bertambah sengit. Seorang demi seorang pengikut beliau bertambah. Berkat rahmat Allah, masuklah ke dalam agama Islam itu 2 orang pemimpin Quraisy yang sangat perkasa, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar ibnu Khattab. Kedua orang ini pada mulanya penentang Islam yang amat keras. Kehadiran mereka dalam barisan Islam menghidupkan semangat kaum muslimin, karena mereka akhirnya menjadi benteng Islam. Masuknya Umar ke dalam agama Islam itu menimbulkan kejengkelan dan reaksi yang kuat di pihak Quraisy. Oleh sebab itu mereka memperhebat usaha-usaha mereka untuk melumpuhkan gerakan Nabi SAW. Apa saja usaha-usaha mereka itu? Yaitu pertama, pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Sesudah orang Quraisy melihat bahwa segala jalan yang mereka tempuh untuk memadamkan dakwah Nabi Muhammad SAW tidak memberikan hasil, karena Bani Hashim dan Abi Muthalib, walaupun mereka itu ada yang belum masuk Islam, namun 2 keluarga ini selalu membentengi atau melindungi Nabi Muhammad SAW, tetap melindungi beliau walaupun ada yang belum memasuki agama Islam. Maka mereka mencari taktik baru, yaitu untuk melumpuhkan kekuatan Islam ini. Mereka mengadakan pertemuan dan mengambil keputusan untuk melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib atau kerabat Rasulullah ini, ialah dengan memutuskan segala hubungan perkawinan, hubungan jual beli atau hubungan bisnis, ziarah menziarahi dan lain-lain. Keputusan ini ditulis atas kertas dan digantungkan di Ka'bah. Dengan adanya pemboikotan umum ini,
Maka Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam serta keluarganya, yaitu keluarga Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, terpaksa menyingkir dan menyelamatkan diri keluar kota Mekah selama 3 tahun lamanya, menderita kemiskinan dan kesengsaraan. Banyak juga di antara kaum Quraisy yang merasa sedih akan nasib yang dialami keluarga Nabi itu. Dengan sembunyi-sembunyi pada malam hari mereka mengirim makanan dan keperluan lainnya kepada kaum kerabat mereka yang terasing di luar kota. Seperti yang dilakukan oleh Hijam bin Amr. Akhirnya bangkitlah beberapa pemuka-pemuka Quraisy menghentikan pemboikotan itu dan merobek-robek kertas pengumuman di atas Ka'bah itu. Dengan itu pulihlah kembali hubungan Bani Hisham dan Bani Muttalib dengan orang-orang Quraisy. Akan tetapi nasib pengikut-pengikut Nabi Muhammad bukanlah menjadi baik. Bahkan orang-orang Quraisy lebih meningkatkan sikap permusuhan mereka. Usaha yang berikutnya adalah Nabi mengalami tahun-tahun kesedihan. Belum lagi sembuh kepedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad akibat pemboikotan umum itu, tibalah pula musibah yang besar menimpa dirinya, yaitu wafatnya paman beliau Abu Talib dalam usia 87 tahun. Tidak berapa lama kemudian disusul oleh istrinya, yaitu istri Nabi Muhammad yang setia, pembantu utamanya dalam berdakwah, yaitu Siti Khadijah. Kedua macam musibah ini terjadi pada tahun ke-10 dari masa kenabian. Tahun ini adalah tahun yang dalam sejarah disebut tahun kesedihan. Baik Abu Talib maupun Siti Khadijah telah banyak memberikan bantuan kepada Nabi, moral maupun material. Abu Talib adalah orang yang amat berpengaruh dalam masyarakat dan dia merupakan perisai bagi Nabi setiap saat untuk memberikan perlindungan kepada Nabi. Siti Khadijah adalah seorang wanita bangsawan dan hartawan di kota Mekah. Dia juga mempunyai pribadi dan pergaulan yang baik dalam masyarakat. Dialah yang menghibur Nabi di kala susah dan menghidupkan jiwa Nabi, mensemangati Nabi di waktu-waktu mengalami kesukaran. Dikorbankannya lah hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Kedua orang yang dicintainya itu telah meninggalkan beliau di saat-saat permusuhan kaum Quraisy terhadap beliau makin menjadi-jadi. Mereka sudah mulai berani menyakiti fisik atau badan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi segala macam musibah dan penganiayaan itu tidaklah mengendurkan semangat perjuangan Rasulullah SAW. Sesudah beliau melihat bahwa Mekah tidak lagi sesuai untuk menjadi pusat dakwah Islam, maka beliau berdakwah keluar kota Mekah. Negeri yang dituju ialah Taif, daerah kabilah Sakif. Beliau menjumpai pemuka-pemuka kabilah itu dan diajaknya mereka itu kepada agama Islam. Ajakan Nabi Muhammad SAW itu ditolak mereka dengan kasar. Nabi diusir, disorak-sorakin dan dikejar-kejar sambil dilempari dengan batu, sampai berlindung di bawah pohon anggur di kebun Urba dan Syaibah anak Rabi'ah. Nabi terpaksa kembali ke Mekah menuju Baitullah. Di situ beliau tawaf dan sujud berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kaumnya dan memberi kekuatan kepadanya untuk melanjutkan risalah yang dibawanya dari Tuhan. Sesudah itu barulah beliau pulang ke rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.